رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة ونقص بذكره لما سمي في هذا الكتاب مشارك أصوله وفروعه ومشايخه وتلاميذه نحن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتقديمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله، جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. وأشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم، صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Masih dalam penjelasan fasal kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad ibnu Ali At-Tirmidzi, Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, wa huwa al-ma'ruf bil Hakim At-Tirmidzi as-Sufi sahibi Nawadiril Usul, yaitu beliau yang lebih dikenal dengan nama Al-Hakim At-Tirmidzi As-Sufi, yaitu seorang tokoh sufi sahibi Nawadiril Usul, pemilik kitab Nawadirul Usul, kitab tentang tasawuf, kitab tentang tasawuf dan akidah. Walaysa huwa bi Abi Isa At-Tirmidzi, ya, bukanlah yang dimaksud itu sebagaimana Abu Isa At-Tirmidzi Shahibil Jami' As-Sahih, ini pemiliknya kitab Al-Jami' As-Sahih Sunan At-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi di sini yang dimaksud adalah Imam Tirmidzi As-Sufi, bukan Imam Tirmidzi periwayat hadis ataupun pemilik Sahihul Jami' At-Tirmidzi. Ini beliau mengatakan berkaitan dengan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya menjelaskan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu beliau menjelaskan al-uswah fir rasul al-iqtida bihi wal ittiba'u li sunnatihi wa tarku mukhalafatihi fi qaulin aw fi'lin. Yang dimaksud dengan uswah, keteladanan,
fir rasuli, di dalam kepribadian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini al-iqtida'u bihi, ya ini ikut kepada Rasul ataupun Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud dengan uswah di dalam kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti Nabi Muhammad. Wal ittiba'u li sunnatihi, dan juga mengikuti sunnah-sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku mukhalafatihi, meninggalkan menselisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik fi qaulin au fi'lin, baik berupa perkataan ataupun ucapan. Fi qaulin, di dalam ucapan, au fi'lin, atau perbuatan. Intinya kita di dalam mengikuti Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah, maka kita ini artinya mengikuti Nabi Muhammad terhadap sunnah-sunnahnya, meninggalkan menselisih Nabi Muhammad baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Jadi ucapan kita mengikuti Nabi Muhammad, perbuatan kita mengikuti Nabi Muhammad. Bagaimana kita berbicara, mencontoh bagaimana Nabi Muhammad berbicara, baik kepada orang-orang yang menerima dakwahnya atau bahkan kepada orang-orang yang tidak menerima dakwahnya, baik kepada para pengikutnya termasuk kepada musuh-musuhnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad memiliki pengikut tetapi juga memiliki musuh. Nah, bagaimana perilaku Nabi Muhammad? Ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Nabi Muhammad tidak pernah mencaci maki meskipun kepada orang yang telah mencaci maki beliau. Ini uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hari ini ada sebagian daripada umat Islam kok suka mengolok-olok orang Islam lainnya, maka hakikatnya dia tidak sedang menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengolok-olok, Nabi Muhammad tidak pernah mencaci, termasuk kepada musuhnya, termasuk kepada pembencinya, termasuk kepada orang-orang yang menghalangi dakwahnya. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Maka ada cerita yang masyhur, ketika Nabi Muhammad melewati suatu jalan, maka setiap kali beliau lewat di depannya rumahnya seorang Yahudi, itu beliau senantiasa diludahi, ya, Nabi Muhammad. Dan itu terjadi tidak hanya sekali, terjadi berkali-kali setiap beliau melewati jalan tersebut, melewati depannya rumah Yahudi tersebut. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad lewat, tidak ada ludah yang mampir kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah merasa kehilangan. Ini biasanya ada yang ludahin saya, kok sekarang tidak ada? Beliau bertanya, adakah yang tahu orang yang tinggal di rumah itu? Akhirnya Rasulullah dapat info bahwasanya pemilik rumah itu adalah seorang Yahudi dalam keadaan
sakit. Rasulullah datang menunjukkan uswahnya, mengetuk pintunya rumah Yahudi. Ketika sang pemilik rumah yang Yahudi tersebut mengetahui yang datang adalah Nabi Muhammad, itu takut, gemetaran, ketakutan. Jangan-jangan ini orang mau membalas dendam. Nah, ternyata Nabi Muhammad datang tidak membalas dendam, bahkan menanyakan kabar dan mendoakan semoga Yahudi yang sakit itu segera sembuh. Dari uswah seperti itu, Yahudi dengan izinnya Allah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, yang tadinya sangat membenci Nabi Muhammad, sangat membenci Islam, akhirnya memeluk agama Islam dan sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini uswah. Ya. Jadi hati-hati untuk kita berperilaku, berucap yang perilaku dan ucapan itu menselisihi uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan banyak, ya, mohon maaf banyak, hanya soal perbedaan pandangan, perbedaan pendapat satu di antara umat Islam dengan yang lain, itu saling menghujat, saling menyalahkan. Na'udzubillah min dzalik. Wa anil Hasan al-Basri, dan juga diriwayatkan daripada Imam Hasan al-Basri, anna aqwaman qalu inna nuhibbullah fa anzalallahu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, Ali Imran ayat 31. Jadi Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum, qalu yang mereka itu mengatakan inna nuhibbullah, sesungguhnya kami ini mencintai Allah. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian turun Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Ya, ini namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kaumnya itu siapa? Adalah mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, kaum Yahudi mengatakan kami mencintai Allah. Sungguh kami mencintai Allah. Maka kemudian turun ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang yang mengaku mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, ketika kalian semua itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi orang Yahudi ini tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mengaku mencintai Allah. Akhirnya Allah membantu menegaskan kalau memang benar-benar mencintai Allah, maka harus mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam redaksi yang lain, waruya annal ayah nazalat fi Ka'bin ibnil Ashraf wa ashabihi, dan juga dikatakan sesungguhnya ayat tersebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, Ali Imran ayat 31, nuzilat itu diturunkan
Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Fi Ka'b ibn al-Ashraf, ya. Di dalam Ka'ab bin Ashraf wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Jadi Ka'ab bin Ashraf ini adalah orang Yahudi, bahkan termasuk pembesar Yahudi yang tinggal di Madinah dan ikut menyaksikan daripada akta kesepakatan, yaitu Piagam Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian Rasulullah membentuk sebuah tatanan masyarakat yang dituangkan di dalam Piagam Madinah. Ini Ka'ab bin Ashraf, ini orang Yahudi dan ikut merumuskan daripada Piagam Madinah. Tetapi kebenciannya kepada Islam, kebenciannya kepada Nabi Muhammad tidak pernah bisa dia hilangkan dari dirinya. Jadi ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ini dalam riwayat yang lain itu diturunkan untuk menjawab daripada perilaku sikap Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabatnya, kroni-kroninya. Hina qalu, ketika mereka mengatakan, Ka'ab bin Ashraf dan juga sahabat-sahabatnya itu mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu asaddu hubban lillah, dan kami ini sangat-sangat mencintai Allah. Wa anzalallahu ta'ala al-ayah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Raddan, sebagai bentuk penolakan lidzalikal qaul, terhadap ucapan tersebut, yaitu pengakuan dari Ka'ab bin Ashraf dan kroni-kroninya yang mereka mengatakan kami ini anak-anaknya Allah, kami ini kekasih-kekasih Allah, dan kami sangat mencintai Allah. Ya. Artinya apa? Orang yang sangat mengenal Allah, orang yang sangat dengan Allah, orang yang sudah beragama. Ya. Ini Ka'ab bin Ashraf, ya, seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Kebenciannya kepada Islam, ya, kebenciannya kepada Islam termasuk ketika terjadi perang Badar. Ketika pasukan kaum muslimin berangkat ke medan jihad di dalam peperangan yang besar, yaitu perang Badar. Ketika itu pasukan kaum muslimin 300 sekian, pasukan kafir Quraisy itu 1000 sekian. Atas izin Allah, umat Islam diberikan kemenangan. Awalnya Ka'ab bin Ashraf itu sudah sumpah serapah, ya, bahwasanya inilah saatnya kehancuran umat Islam, Muhammad dan pasukannya. Ternyata Nabi Muhammad dan kaum muslimin pulang ke Madinah membawa kemenangan. Itu enggak terima. Kalau orang kita uring-uringan, ya, Ka'ab bin Ashraf itu uring-uringan, uring-uringan sambil keliling-keliling, ngomel-ngomel enggak karuan. Taman ngomelnya orang Arab beda dengan ngomelnya orang kita. Ngomelnya orang Arab membuat syair, karena memang orang Arab itu terkenal dengan syairnya.
membuat syair yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan umat Islam, menjelek-jelekkan agama Islam, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, saking lisannya Ka'ab bin Ashraf tidak bisa dikendalikan, Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, siapakah yang bisa menyelesaikan satu orang ini? Itu Rasulullah. Ketegasan Rasulullah. Jadi siapakah yang bisa menyelesaikan satu orang ini, maka mendapatkan surga. Akhirnya ada sahabat, saya wahai Rasul. Lah, ketika sudah ada yang menyanggupi, maka sahabat yang lain tidak ikut cawe-cawe. Jadi enggak dikeroyok itu tidak. Ya. Tidak dipersekusi tidak. Jadi kalau pimpinan mengatakan siapa yang bisa menyelesaikan satu orang ini, maka dijawab saya wahai Rasul, maka yang lain itu hanya menunggu dan melihat. Intinya adalah dari dua riwayat hadis ini, uswah keteladanan di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sebuah nilai yang menjadi alasan kuat bagi kita untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, dan juga untuk menghindar daripada menselisihi Nabi Muhammad di dalam ucapan ataupun perilaku dan perbuatan. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi batasannya untuk melihat orang itu, mohon maaf ya, bahasa mudahnya baik atau tidak akhlaknya. Yang pertama, lihat ucapannya. Ya, ucapannya dengan orang itu gimana? Apalagi dengan orang yang tidak sepaham dengannya. Suka jelek-jelekan apa tidak? Suka mencibir di belakang atau tidak? Suka mencaci maki atau tidak? Suka menjatuhkan atau tidak? Kepada orang-orang yang memang dia tidak suka. Jadi kalau ada orang kepada orang yang tidak dia sukai, contohnya saya mungkin tidak suka dengan seseorang, kok saya senang ngomongin orang itu kejelekannya, saya mengajak orang lain untuk juga ikut membencinya, maka perilaku ini tidak sesuai dengan uswahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Atau bahkan ya, zaman akhir ini ada orang Islam ya yang dia itu dianggap sebagai orang penting, ditokohkan, itu mohon maaf kadang-kadang tidak segan-segan mengucapkan akan membunuh orang sama-sama umat Islam. Naudzubillah min dzalik. Hanya perbedaan sudut pandang, perbedaan prinsip. Nabi Muhammad itu Masya Allah ya, uswah keteladanan dalam diri Nabi Muhammad itu wajib kita contoh, baik dalam ucapan-ucapan kita ataupun perilaku-perilaku kita. Artinya perilaku kita, ucapan-ucapan kita tidak semestinya menselisihi bagaimana ucapan-ucapan Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad ketika berucap baik kepada pembelanya ataupun pembencinya, dan juga bagaimana Nabi Muhammad itu berperilaku baik kepada pencintanya ataupun orang-orang yang memusuhinya. Kemudian juga kewajiban untuk kita mengikuti Nabi Muhammad, dan mengikuti Nabi Muhammad ini menjadi bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Kalau orang-orang Yahudi mengedepankan saya ini mencintai Allah, kami ini sudah lebih dulu mencintai Allah, maka semestinya itu menerima daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuman orang Yahudi ini, ya, orang Yahudi salah satu kenapa tidak mau beriman, itu orang Yahudi mengetahui nanti akan turun, akan diutus Nabi di akhir zaman. Ciri-cirinya demikian. Ya, tapi karena memang dia hakikatnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki keinginan hawa nafsu, menghendaki orang terbaik yang diutus menjadi khatamul anbiya wal mursalin itu adalah dari bangsa Yahudi. Ternyata setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian tumbuh berkembang dan semakin nampak tanda-tanda kenabian, termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad ini disaksikan langsung oleh para rahib-rahibnya, ya, bahasa kita para ulama-ulamanya Yahudi, ya, dan mereka mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata adalah orang Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Ya. Ternyata dari bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Mereka menolak kebenaran firman-Nya Allah di dalam kitab Taurat, di mana dalam kitab Taurat juga dijelaskan akan diutusnya Nabi akhir zaman, ya, namanya Ahmad ataupun Muhammad. Ternyata dari bangsa Arab, dan dari itulah mulai muncul kebencian, ya, mulai muncul kebencian. Nah ini jadi ada sahabat, ada orang namanya Ka'ab bin Ashraf, bencinya luar biasa. Ini juga ditentang oleh Allah. Artinya kalau memang mencintai Allah, maka harus mau mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kajian kita hari ini, pagi ini, semoga mendapatkan keberkahan, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi asbab Allah menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim wa diyallahu barakatuh ala kulli sahabi Rasulillah ajma'in.